Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat pagi, semangat pagi selalu. Pada kesempatan video ini kita akan coba mengingatkan kembali mengenai mata kuliah Information Communication Technology atau dalam bahasa Indonesia yang adalah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita lebih jauh mengenai apa itu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka kita akan coba melihat dulu dari sisi awalnya, yaitu berkenaan dengan data. Data, kemudian informasi, kemudian bagaimana menghasilkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah konsep data. Apa data itu? Kita lihat, data adalah bisa berupa fakta-fakta mentah, bisa berupa deskripsi dari suatu kejadian yang dihadapi, bisa juga data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Jadi bisa disebutkan atau bisa dirangkum, data adalah fakta-fakta mentah atau deskripsi suatu kejadian yang dialami, dihadapi, yang belum memberikan nilai guna bagi pengguna. Nah, di sini data atau fakta sebagian fakta yang mengandung arti berupa angka, huruf, simbol, atau simbol khusus atau gabungan dari keduanya. Jadi belum memberikan nilai guna bagi penggunanya. Masih berupa data-data. Belum bisa bermanfaat bagi pengguna. Itu data. Klasifikasi data ini ada beberapa. Yang pertama berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber data ini ada data internal dan juga ada data eksternal. Maksudnya data yang berasal dari dalam itu disebut dengan internal. Kemudian data yang berasal dari luar sumber data atau luar pokok data itu disebut dengan data-data eksternal. Yang kedua, data diklasifikasikan berdasarkan cara memperolehnya. Ini ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang memang betul-betul menunjang atau data yang harus ada untuk diolah menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat. Kemudian data sekunder ini adalah data-data penunjang. Ketika data primer itu sudah ada komplit, maka data sekunder ini sifatnya adalah sunnah atau sifatnya tidak wajib sebetulnya. Cuma ketika data sekunder ini ada, maka akan melengkapi dan akan menyempurnakan semua informasi yang nanti akan diperoleh dari hasil pengolahan data ini. Selanjutnya data berdasarkan waktu pengumpulan. Ini ada data cross section, ya. Kemudian ada data time series. Data berdasarkan waktu pengumpulannya, yang pertama adalah data cross section atau cross section. Ini data yang menunjukkan waktu-waktu tertentu. Jadi waktunya ini dipastikan adalah waktu-waktu itu. Kemudian ada data yang kedua, data time series. Ini waktu berkala, periodik. Jadi data-data yang dihasilkan berdasarkan waktu yang sudah terschedule atau terschedule waktunya, bahwa di waktu-waktu itu data itu akan didapatkan atau akan keluar. Yang selanjutnya adalah data berdasarkan jenis data. Itu ada data kuantitatif atau data hitung atau data numerik, ya. Itu data-data berupa angka, ya, karena numerik berupa angka, perhitungan-perhitungan dan lain sebagainya,
akuntansi, akunting, dan lain sebagainya, itu disebut dengan data kuantitatif. Kemudian yang kedua, data kualitatif atau data ukur. Ini data berupa kata-kata, kejadian, dan lain sebagainya yang mengandung makna. Selanjutnya adalah data berdasarkan sifat data. Ada dua, data diskrit, yaitu data ini nilainya berupa bilangan asli. Kemudian yang kedua, data kontinu atau data yang nilainya ada pada interval waktu atau interval tertentu. Selanjutnya, bentuk data. Data ini bisa bermacam-macam bentuknya ya, karena apapun itu bisa berbentuk data. Jadi bisa berupa teks, kemudian bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk angka, bisa berupa voice atau suara, kemudian bisa video, bisa format, dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk data. Lanjut, mengenai kelanjutan dari pengolahan data, yaitu informasi. Kalau data tadi berupa fakta-fakta mentah yang belum memberikan nilai guna bagi pengguna, maka kita akan lanjut ke informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah hasil pengolahan data yang mempunyai nilai guna dan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Jadi, informasi ini adalah pengolahan dari data tadi yang belum ada bernilai guna, kemudian diolah, kemudian memberikan manfaat. Dengan informasi itu, dengan manfaat itu bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Ini sangat penting sekali bagi para decision making ya, maksudnya orang-orang yang mengambil kebijakan, keputusan, dan lain sebagainya. Karena apabila informasi yang diberikan salah, maka keputusan yang diambil juga salah. Tetapi kalau informasi yang diberikan benar, maka keputusan yang diambil ini bisa benar. Syarat-syarat informasi. Informasi yang baik atau informasi yang valid, informasi yang bisa dijadikan untuk sebagai salah satu sarana untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah informasi itu tepat waktu. Syaratnya informasi itu tepat waktu. Informasi yang tidak tepat waktu itu juga tidak bisa dipakai untuk sebagai syarat untuk mengambil keputusan. Contohnya saja yang paling ringan adalah ketika ada informasi kebakaran misalnya dalam suatu wilayah, kemudian kebakaran sudah terjadi beberapa hari yang lalu, kemudian kita baru menerima informasi itu sekarang. Berarti informasinya tidak tepat waktu. Berarti itu tidak bisa dijadikan sebagai salah satu data atau salah satu untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah relevan. Relevan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang, atau sesuai dengan situasi dan kondisi, atau up to date ya, atau selalu baru. Jadi syarat informasi ini adalah relevan dengan yang ada sekarang, informasinya selalu baru, kemudian informasinya juga terbarukan. Yang selanjutnya adalah informasi itu bernilai guna atau bermanfaat. Jadi kalau informasi itu salah sasaran, penerimanya juga salah, kemudian disampaikan sepenting apapun informasi, kalau disampaikan dengan orang yang tidak benar atau tidak berhak menerima informasi itu, maka informasi itu tidak berguna. Jadi informasi ini berguna ketika disampaikan dengan orang yang benar dan memang orang yang memerlukan. Jadi bernilai guna atau bermanfaat bagi penggunanya. Selanjutnya, informasi itu adalah dapat dipercaya. Kalau sekarang kita lihat banyak sekali kabar-kabar yang dibawa oleh burung ya, atau kabar burung yang kita sebagai
mahasiswa atau sebagai orang-orang yang terpelajar, maka ketika kita mendengar informasi yang masih simpang siur, maka kita harus mencari kebenarannya. Apakah informasi ini memang betul-betul informasi yang valid, informasi yang betul-betul layak untuk dikonsumsi, atau informasi yang betul-betul dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya. Apalagi di era teknologi komunikasi dan informasi yang seperti sekarang ini. Semua informasi dengan dikemas menjadi sesuatu yang menarik dan seakan-akan betul, itu kadang-kadang menyesatkan orang. Maka memang ketika kita menerima informasi, kita harus mengecek dulu atau memeriksa dulu kebenaran informasi dan sumber informasi itu. Informasi berdasarkan waktu. Jadi ada informasi masa lalu, kemudian ada informasi masa kini. Masa lalu adalah masa lalu adalah kenangan, dan masa lalu adalah sejarah yang dapat kita jadikan sebagai penyemangat kita untuk lebih baik lagi ya. Kemudian masa kini itu masa yang saat ini yang harus kita berbuat untuk lebih baik lagi. Ini informasi berdasarkan waktu. Kemudian informasi berdasarkan sasaran. Jadi ada informasi yang ditujukan khusus untuk individu, pribadi, silent atau rahasia, katakanlah seperti itu. Kemudian ada informasi yang ditujukan untuk komunitas atau untuk publik, untuk massa dan lain sebagainya. Makanya ketika kita lihat di web suatu organisasi, web perusahaan dan lain sebagainya, memang ada informasi yang ditujukan untuk individu, tetapi itu biasanya tidak dipublish di medsos, kemudian di web dan lain sebagainya, tidak mungkin akan dipublish karena memang untuk individu. Kemudian ada yang memang ditujukan untuk komunitas, untuk masyarakat dan lain sebagainya, biasanya dipublish dalam media-media tertentu ya, apakah itu media komunitas atau media-media yang sifatnya adalah medsos, media sosial. Nilai informasi. Jadi informasi ini mempunyai nilai-nilai yang tadi salah satunya adalah sudah kita coba bicarakan di awal tadi. Cuma ini nilai informasi secara menyeluruh atau lengkapnya adalah yang pertama relevan ya. Tentunya informasi itu harus relevan. Ketika informasi itu disebut informasi yang bernilai dan dapat berguna bagi pendengar atau dapat berguna bagi penerimanya, maka dia harus relevan. Kemudian yang kedua, akurat atau keakuratan. Jadi ada relevansi, kemudian keakuratan. Dia harus akurat, harus betul-betul bagus. Kemudian kelengkapan, dia harus betul-betul lengkap. Kelengkapannya apa saja, atributnya apa saja, maka harus ada dalam informasi yang kita terima, informasi yang ada. Kebenaran selanjutnya, jadi mengandung nilai kebenaran, tidak ada unsur penyesatan, tidak ada unsur hoax dan lain sebagainya. Kemudian keamanan, informasi itu harus aman dari sesuatu yang akan merusak informasi itu. Kemudian ketepatan waktu, tepat waktu. Ketika informasi itu bernilai, maka ketepatan waktu ini sangat penting. Karena ketika informasi itu tidak diberikan tepat waktu, maka nilai informasi akan menjadi kurang. Kemudian ekonomis, selanjutnya adalah ekonomis berkaitan dengan finansial. Jadi dengan informasi yang akurat, maka faktor-faktor atau nilai ekonomisnya ini akan sangat tinggi sekali. Beda dengan informasi yang tidak akurat, biasanya bukan cuma tidak ekonomis, tapi biasanya akan bahkan merugikan. Selanjutnya adalah efisien. Efisien, kemudian dapat dipercaya. Jadi informasi-informasi hoax dan lain sebagainya yang dikemas dengan sistem yang bagus,
Tetapi karena itu informasi hoax, maka nilai informasinya akan menjadi berkurang, jadi tidak dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya dia bernilai guna atau kegunaan. Jadi ketika informasi itu tidak memenuhi dari semua unsur yang ada di sini atau beberapa unsur yang ada di sini, maka nilai kegunaannya juga akan berkurang, tidak akan bernilai. Lanjut, kemudian kita lanjut ke hubungan data dan informasi. Hubungannya, tapi kita harus tahu dulu mengenai istilah-istilah dari sistem informasi, dari istilah-istilah dunia IT. Ini mungkin sudah tidak asing bagi orang-orang yang memang berkecimpung di situ. Ada istilah GIGO, ya, yaitu gold in, gold out. Jadi apa yang dimasukkan adalah emas, maka yang keluar juga akan berupa emas. Maksudnya informasi itu apabila di dalam dunia teknologi itu, ketika kita berkaitan dengan komputer dan lain sebagainya, ketika yang kita inputkan itu adalah yang baik-baik, maka yang keluarnya juga akan yang baik-baik. Kuncinya seperti itu. Kemudian LILO, last in last out, maksudnya apabila yang kita inputkan itu terakhir, maka juga akan keluarnya terakhir. Nah, seperti beda dengan kantong. Kalau kantong itu kan kilo, last in last out, maksudnya ketika yang diinputkan pertama pasti yang keluar terakhir, terpendam-pendam gitu kan. Kemudian ada istilah FIFO atau first in first out. Jadi kalau yang diinputkan pertama, yang keluarnya juga pertama. Itu kalau dunia teknologi seperti itu. Komputer juga seperti itu. Yang diinputkan pertama pasti yang keluar nanti pertama. Kemudian ada below, ini first in last out. Nah ini juga ada dengan teknologi, dengan tertentu, maksudnya dengan algoritma tertentu. Hubungan data dan informasi. Nah, ini ada model dasarnya mengenai informasi, ya. Jadi ada proses, ada data, kemudian ada proses, dan ada informasi atau output. Ini juga menjadi rule atau model dasar daripada peralatan-peralatan IT seperti komputer, ya. Ada input, proses, dan output. Nah, kalau informasi ada data, kemudian ada proses, kemudian ada menghasilkan informasi. Ini rule dasarnya atau model dasarnya. Data, proses, informasi, itu model dasarnya. Selanjutnya adalah pengolahan kembali informasi. Ini model pengolahan kembali. Kemudian ada data, proses di situ. Kemudian ada info. Info ini akan diproses kembali, ya, karena informasi ini juga ketika nanti diproses kembali juga akan menjadi informasi bagi proses selanjutnya. Jadi data, proses menjadi informasi. Nah, informasi ini juga menjadi data untuk proses selanjutnya, seperti itu. Jadi ketika sudah menjadi informasi, tidak langsung berhenti sampai di situ, sudah selesai informasinya, tapi ada siklus hidupnya. Informasi itu juga bisa menjadi data bagi proses selanjutnya. Hubungan data dan informasi. Kita lihat ada data, kemudian ada informasi. Data biasanya bersifat natural. Data ini masih bersifat natural atau masih bersifat asli, gitu kan. Ya, contohnya tadi data berupa angka, kemudian simbol, bisa berupa kejadian, fakta, dan lain sebagainya. Ketika diolah akan menjadi hasil olahan dan itu menjadi informasi yang siap saji. Kemudian data itu biasanya bersifat netral, ya. Netral, angka, huruf, dan lain sebagainya tentu tidak ada campur tangan manapun gitu. Tapi ketika sudah diolah menjadi informasi, maka dia bersifat kepentingan terhadap atau kepentingan dari si pengolah data itu, ya. Dengan metode-metode tertentu yang tadinya bersifat netral, itu akan mengikuti si pengolah data, kepentingannya. Makanya data ini
atau informasi ini kepentingannya apa? Kan seperti itu kalau kita mendapatkan informasi. Kemudian data juga bersifat asli atau original ya. Tetapi kalau informasi itu sifatnya bisa berupa bersifat sementara atau transitory. Kemudian juga bersifat momentary atau momen-momen tertentu lah, kan seperti itu. Jadi bersifat momentary atau momen-momen tertentu. Ini juga bersifat sementara karena informasi itu bisa merupakan data bagi proses data selanjutnya untuk menghasilkan informasi, kan seperti itu inklusifnya. Baik, lanjut ke komponen informasi. Ini komponen informasi yang pertama adalah absolute information, ya. Tidak membutuhkan informasi lebih lanjut, yang berarti bahwa proses informasi yang tadi itu sudah cukup untuk memenuhi kepentingan daripada si penerima informasi atau si pembuat informasi. Kemudian selanjutnya substitutional information, ya. Ini informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk banyak informasi, yaitu informasi ini digunakan untuk membantu memecahkan kasus-kasus tertentu. Kemudian selanjutnya philosophic information, informasi yang berkaitan dengan konsep yang menghubungkan dengan pengetahuan dan kebijakan tertentu. Jadi informasi yang berkaitan dengan pengetahuan, kemudian kebijakan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu merupakan philosophic information. Lanjut, subjective information atau informasi yang berkaitan dengan perasaan, emosi seseorang, akal, pikiran, perasaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan humanis orang itu disebut dengan subjective information. Kemudian ada objective information, yaitu informasi yang merujuk pada karakter logis informasi-informasi tertentu. Lanjut adalah cultural information atau culture, ya. Informasi yang memberikan tekanan pada nilai kultural. Lanjut, informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini pada tahap ini ada ketika seseorang mau mengambil keputusan, maka diperlukan informasi-informasi yang valid. Di sini ada tahap proses pengambilan keputusan, yaitu intelijen atau kecerdasan, yaitu dipengaruhi oleh itu kecerdasan. Kemudian juga proses pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh perencanaan tadi yang matang, dan baru pemilihan atau choice. Informasi yang diperlukan pada saat tahap pengambilan keputusan intelijen, ya, atau kecerdasan ini adalah laporan status dan laporan tren sekarang, kemudian laporan hasil pencarian saat itu. Kemudian tahap selanjutnya kaitan dengan perencanaan, itu berkaitan dengan informasi yang diperlukan adalah model dan alat. Jadi merencanakan sesuatu itu perlu model dan juga perlu alat untuk perencanaannya. Kemudian ketika sudah sampai ke tahap choice, maka informasi yang diperlukan adalah alternatif pemecahan, kemudian berbagai skenario, dan juga umpan balik atau feedback. Ya, jadi ketika sudah menjadi atau sudah sampai tahap pengambilan keputusan, pemilihan mana yang akan kita ambil, maka yang diperlukan adalah alternatif pemecahan A, pemecahan B, pemecahan C, dan lain sebagainya. Kemudian berbagai pilihan skenario. Ketika kita memilih alternatif pemecahan A, maka skenarionya adalah ini, dan kemudian nanti kemungkinan feedbacknya adalah ini. Itu adalah salah satu
proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan informasi yang diberikan. Hakikat teknologi informasi. Teknologi. Kalau kita mendengar istilah teknologi atau itu kan merupakan istilah yang katakanlah berkaitan dengan modern, ya, tidak bisa dipisahkan teknologi kemudian istilah modern dan lain sebagainya gitu. Kata teknologi memiliki banyak penafsiran, ya. Jadi ini juga berkaitan dengan perangkat keras, kemudian dekat dengan istilah komputer, kemudian dekat dengan istilah-istilah yang sekarang baru, hingga cara yang sistematis dalam menyelesaikan masalah itu. Itu dalam pemikiran banyak orang seperti itu teknologi. Sebetulnya kata teknologi ini berasal dari bahasa Yunani, ya, yang disebut dengan teknologia, yang mempunyai kata dasar yaitu techne, artinya adalah kemampuan, dan logia artinya adalah ungkapan. Oke. Teknologi ini ada dua kata di situ, yaitu techne, ya, dan juga logia, kemampuan untuk mengungkapkan hal-hal tertentu, mungkin seperti itu. Jadi teknologi berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan, itu menurut Wikipedia 2006, ya. Kata teknologi, ya, tadi berasal dari techne yang berarti keterampilan, kemampuan atau seni, diartikan lebih jauh, diturunkan menjadi teknik atau teknologi. Jadi teknik itu cara atau metode untuk mencapai persyaratan keterampilan bidang tertentu, itu teknik, ya. Kalau teknologi, yang pertama adalah penerapan ilmu untuk tujuan praktis. Kemudian bisa juga diartikan cabang ilmu tentang penerapan dalam praktek dan industri. Bisa juga diartikan bahwa teknologi adalah kumpulan semua cara untuk memenuhi objek materi dari kebudayaan. Jadi, teknologi adalah pemanfaatan ilmu oleh suatu masyarakat pada suatu taat tertentu, ya, untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dengan mengerahkan segala alat yang ada sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan skala nilai yang ada. Itu bisa diartikan lebih luas. Kemudian ketika mengacu kepada pemahaman kita tentang informasi dan pengertian teknologi, ya, bagaimana dikemukakan tadi, maka secara sederhana teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengolah informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Nah, isi ilmu ini bisa berupa prosedur, kemudian cara atau cara-cara tertentu, dan teknik-teknik untuk mengumpulkan, kemudian menyimpan, mengolah, atau menelusuri informasi secara efektif dan efisien. Karena informasi ini merupakan sesuatu yang bisa disalahgunakan atau bisa berakibat ada namanya informasi yang bersifat baik atau informasi yang dapat dipercaya, tetapi juga ada informasi yang bersifat hoax atau tidak dapat dipercaya. Maka ada penanganan informasi, tahap-tahap penanganan informasi, yaitu yang pertama adalah tentunya adalah penciptaan informasi itu sendiri, kemudian pemeliharaan akses atau saluran informasi, kemudian transmisi, ini selektif. Jadi ketika kita mendapat informasi yang tidak baik, maka itu juga harus kita seleksi. Informasi ini betul atau tidak, gitu kan? Dengan logika, dengan informasi yang lain kita kolaborasi. Selanjutnya adalah penerimaan selektif tadi, pemilihan tadi, kemudian penyimpanan dan penelusuran,
kemudian penggunaan. Ketika sudah dinyatakan bahwa informasi itu kita yakin bahwa itu benar, maka informasi itu bisa digunakan. Tentunya untuk mencapai kebenaran itu kita harus mempunyai beberapa pembanding ya, dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian ketika sudah digunakan, maka nanti ada proses evaluasi dan juga feedback atau umpan balik. Hakikat teknologi komunikasi. Ya, tadi ada informasi, kemudian ada komunikasi. Nah, kita sama-sama lihat di sini. Jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, ya, yang artinya adalah memberitahukan, berpartisipasi, atau menjadi milik bersama. Ya, ini menurut Sujana dan Rifai tahun 1989. Jadi komunikasi mengandung makna menyebarkan informasi, berita, pesan, pengetahuan, nilai-nilai dengan maksud untuk menggugah partisipasi agar hal-hal yang diberitahukan itu menjadi milik bersama antara penyampai pesan sebagai komunikator dan penerima pesan atau komunikan. Kemudian kategori pokok komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi itu ada pokok komunikasi atau kategori pokok komunikasi yang dikategorikan ke dalam 3. Yang pertama adalah penyandi atau encode. Ya. Ini adalah komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode. Jadi pesan yang disajikan dalam bentuk kode oleh komunikatornya tadi, oleh penyaji informasi. Kemudian yang kedua adalah signal atau cycle. Itu adalah pesan, berita atau pernyataan tertentu yang ditujukan kepada penerima. Jadi disignalkan. Yang selanjutnya adalah decoder. Ini adalah komunikan yang menerima pesan. Jadi pesan dimasukkan dalam media tertentu, disandikan, kemudian itu berupa pesan-pesan, kemudian diterima oleh si penerima pesan berupa dikodekan kembali berupa pesan yang bisa dibaca atau diterima oleh penerimanya. Nah, proses komunikasi ini bisa digambarkan seperti ini. Ada encoder atau penyandi, kemudian ada signal atau tanda atau lambang atau berupa pesan tadi, kemudian ada decoder atau pemecah sandi supaya sandi itu atau pesan tadi bisa diterima oleh penerimanya. Alasan komunikasi, alasan orang berkomunikasi atau alasan berkomunikasi yang pertama adalah menyampaikan sesuatu. Ya, ingin menyampaikan sesuatu, baik itu pesan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk apapun itu merupakan salah satu alasan berkomunikasi. Selanjutnya adalah ada tujuan komunikatif. Ini komunikatifnya bisa macam-macam ya, merayu, mengajak, menolak, memuji dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk tujuan komunikatifnya. Kemudian memilih kode tertentu. Memilih kode tertentu, kalau orang ya memilih kata-kata tertentu yang tepat, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, bisa dilukiskan seperti ini. Jadi ketika pembicara atau penulis itu tentunya ingin mengatakan sesuatu, kemudian memiliki tujuan komunikatif dengan pembicaraannya tadi atau dengan penulisannya tadi, kemudian memiliki kode bahasa yang dimiliki tentunya. Bagi pendengar atau bagi pembaca atau bagi penerima informasi, komunikasi yaitu ia ingin mendengarkan sesuatu dari si pembicara tadi. Selanjutnya dia tertarik dengan tujuan komunikatif dari si pengirim tadi, si pembicara. Kemudian selanjutnya memproses beragam kata dan bahasa oleh si pendengar. Nah,
ini tahap-tahap revolusi komunikasi. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya yang pertama mulai dari dia tahap diciptakan awal manusia sampai dengan masa kini. Yang pertama adalah berbicara. Tentunya ketika manusia dihidupkan di dunia, dia sudah dibekali salah satu media komunikasi, yaitu berupa alat pembicaraan, alat pembicara mulut yang itu bisa dipakai dari awal kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, ini ditemukan tulisan. Jadi ketika manusia purba zaman dulu itu menggunakan pembicaraan berupa kode-kode sandi dan lain sebagainya yang diketahui oleh masing-masing mereka. Selanjutnya ditemukan tulisan. Ini pada masa kerajaan Mesir kuno yang mungkin terkenal dengan sejarahnya papirus ya. Ini ditemukan sebagai awal mula ditemukannya kertas. Ya. Selanjutnya berkembang lagi, ditemukan alat-alat percetakan. Ini di zaman pertengahan, generasi pertengahan, itu disebut dengan Renaissance atau revolusi industri pada waktu itu, di mana informasi itu ditulis dengan alat percetakan tadi ataupun dengan alat-alat yang lain sehingga bisa tersebar ke lebih banyak orang. Sampai kepada generasi kita, yaitu generasi telekomunikasi atau komunikasi jarak jauh dengan teknologi-teknologi yang sekarang kita pakai bersama. Jadi hakikat teknologi informasi dan komunikasi adalah ada teknologi informasi, kemudian ada teknologi komunikasi yang tujuannya adalah merupakan suatu ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar dapat dicari dengan mudah dan akurat. Itu hakikat teknologi informasi. Selanjutnya adalah konsep dasar ICT. Ketika kita sudah mengetahui hakikat data, kemudian informasi, maka kita akan masuk ke konsep dasar ICT. Ya. Kalau tadi ada teknologi informasi, kemudian ada teknologi komunikasi, maka kita bisa mendefinisikan ya, istilah daripada ICT ya, secara umum adalah ini adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Itu disebut dengan teknologi informasi. Kemudian teknologi komunikasi adalah teknologi yang ditekankan pada sebagaimana suatu hasil data yang dapat disalurkan, disebarkan, dan disampaikan ke tempat tujuan. Atau istilahnya adalah transfer informasi. Jadi teknologi komunikasi merupakan suatu alat untuk transfer informasi. Disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ini menurut para ahli, kita ambil dari TINIO ya. Itu teknologi informasi dan komunikasi atau information technology, communication and technology atau TIK lah dalam bahasa Indonesianya, adalah sebagai seperangkat alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mendiseminasikan, menyimpan, dan mengelola informasi. Jadi ini bisa berupa komputer, kemudian internet, kemudian teknologi penyiaran berupa radio, televisi, dan juga telepon. Nah ini menurut Kementerian Riset dan Teknologi informasi dapat dan komunikasi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Kemudian menurut UNESCO, teknologi informasi komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi. Ini 3 cara penyampaian informasi, itu yang pertama natural, kemudian yang kedua mekanis,
kemudian yang ketiga elektronis. Natural itu di awal-awal generasi manusia, ya zaman purba dan lain sebagainya. Kemudian mekanis ini di zaman Renaissance atau di zaman-zaman pertengahan, ya, ditandai dengan abad ke-18 atau 19 ditemukannya mesin Blaise oleh Blaise Pascal, kemudian oleh Charles Babbage, ya, yang berupa kartu plong ini. Kemudian selanjutnya adalah zaman atau media penyampaian elektronis yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Ini sejarah perkembangan ICT kita bisa lihat di sini mulai dari 3000 sebelum Masehi, yaitu ditemukan tulisan pertama oleh bangsa Sumeria, ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada papirus. Kemudian ini lebih ke zaman dulu lagi, yaitu ditemukan tulisan pertama oleh bangsa Sumeria. Kemudian lanjut ke 1875, penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Ini lebih maju lagi. Selanjutnya pada tahun 1910 sampai 1920 ini berkembang teknologi transmisi suara tanpa kabel, yaitu siaran radio. Kita lihat radio zaman dulu seperti ini. Kemudian tahun 1940 berkembangnya transmisi audio visual tanpa kabel. Ini disebut dengan televisi. Lanjut pada tahun 43 ini awal mula komputer pertama ditemukan komputer elektronik pertama yang besarnya sebesar ruangan atau sebesar gedung, ya. Jadi di dalam ruangan khusus itu yang besar itu terdiri dari mesin-mesin yang terintegrasi, ya. Kalau dulu menggunakan kabel-kabel besar, ya, itu disebut dengan komputer waktu itu. Kemudian berkembang tahun 1947 ini penemuan transistor sebagai perangkat utama mini komputer. Jadi PC komputer yang 1943 ke 1947 ini menjadi lebih kecil, ya, karena menggunakan media transistor. Kalau yang pertama menggunakan media tampung hampa. Kemudian yang selanjutnya 1957 berkembang teknologi IC atau Integrated Circuit. Ini lebih kecil lagi, ya, yang dari teknologi transistor ke teknologi IC. Selanjutnya pada tahun 57 sampai 91 tercipta teknologi mikroprosesor. Ini lebih kecil lagi, jadi kumpulan dari IC-IC yang dipadatkan. Itu adalah periode daripada teknologi komunikasi dan informasi, ya, yang sekarang sampai saat ini kita rasakan bersama. Nah, ini perkembangan ICT saat ini, teknologinya, ya, mulai dari awal sampai dengan internet, kemudian sekarang zamannya Android, HP, dan lain sebagainya. Jadi perkembangan ICT saat ini yaitu digitalisasi perangkat telekomunikasi, berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal menggunakan teknologi digital, ya. Produk hasil konvergensi muncul dalam bentuk telepon seluler menggunakan infrastruktur teknologi komunikasi, ya, telekomunikasi dan komputasi berisi konten multimedia dan berkembang pesat sampai saat ini. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi dan senantiasa pagi pada kesempatan ini. Terima kasih dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.